Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan saya pada seri Renungan SKS. Hari ini kita akan membahas Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu yang terus nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap proses kehidupan ini, dan ajar kami tetap setia ya Tuhan, untuk tetap terus hidup benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir bahwa keberhasilan hidup itu hanya ditentukan oleh posisi, kekuatan, atau juga kesempatan. Karena itu, tidak sedikit orang kecewa ketika hidupnya berubah secara drastis. Usaha gagal, hasil kerja menurun, atau keadaan tidak sesuai dengan harapan, dan segala sesuatu tidak baik-baik saja. Namun Alkitab menunjukkan sesuatu yang berbeda, saudara. Yusuf memang kehilangan banyak hal. Ia dijual sebagai budak dan hidupnya jauh dari keluarganya. Tetapi di tengah keadaan yang sulit itu, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Artinya saudara, keberhasilan sejati bukan terutama soal posisi hidup, tetapi tentang penyertaan Tuhan. Dari bagian ini saudara, kita belajar bahwa orang yang hidup bersama dengan Tuhan tetap dapat mengalami keberhasilan meskipun di tengah keadaan yang sulit. Mari kita membacanya di Kejadian 39 ayat 1-6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan di dalam ayat ini. Yang pertama, penyertaan Tuhan lebih penting daripada keadaan hidup, di ayat 1-2. Secara manusia saudara, hidup Yusuf tampak hancur, tidak berpengharapan. Dulu ia anak kesayangan ayahnya, tetapi sekarang menjadi budak di Mesir. Namun Alkitab justru berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Pelajaran penting dari bagian ini saudara, bahwa keadaan sulit tidak berarti Tuhan meninggalkan hidup seseorang. Keberhasilan Yusuf bukan dimulai dari posisi yang tinggi, tetapi dari penyertaan Tuhan di dalam hidupnya.
Itulah sebabnya Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Berarti saudara, penyertaan Tuhan itu lebih berharga daripada kenyamanan hidup. Dan yang kedua, Tuhan memberkati orang yang setia dan bertanggung jawab di ayat 3-4. Potifar melihat bahwa Yusuf bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh, bahkan Tuhan menyertai hidupnya. Akhirnya saudara, Yusuf mendapat kepercayaan untuk mengurus seluruh rumah Potifar. Yusuf tidak bekerja asal-asalan meskipun statusnya hanyalah seorang budak. Ia tetap setia, jujur dan bertanggung jawab karena takut akan Tuhan. Hal ini mengajarkan juga kepada kita bahwa kesetiaan dalam perkara kecil dapat dipakai Tuhan untuk membuka jalan yang lebih besar. Karena itu saudara, Lukas 16 ayat 10, Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, Tuhan menghargai kesetiaan dalam hal-hal kecil. Dan yang ketiga, saudara, kehidupan yang diberkati Tuhan menjadi berkat bagi orang lain di ayat 5-6. Karena Yusuf, rumah Potifar ikut diberkati Tuhan. Artinya apa saudara? Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf tidak hanya dirasa oleh dirinya sendiri, tetapi juga dirasa oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Mari kita belajar dari Yusuf. Sebagai orang percaya, kita pun juga dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar. Inilah panggilan kita di dalam Yesus Kristus, yaitu untuk menjadi terang dan garam dunia. Sebagaimana dikatakan Yesus di Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dengan demikian saudara, hidup orang yang dekat dengan Tuhan seperti Yusuf akan membawa berkat bagi sekitarnya. Saudaraku, mungkin di hari ini keadaan hidup saudara belum sesuai dengan harapan dan mungkin juga sedang tidak baik-baik saja. Tetaplah setia dan jangan menyerah. Keberhasilan sejati bukan hanya soal jabatan atau uang saudara, tetapi tentang hidup yang disertai oleh Tuhan. Belajarlah bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan sungguh-sungguh di manapun Tuhan menempatkan saudara, seperti halnya Yusuf. Karena Tuhan dapat membuat berhasil setiap pekerjaan orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Ingat saudara, penyertaan Tuhan mampu mengubah tempat biasa menjadi tempat berkat yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah saya tetap setia pada Tuhan meskipun keadaan hidup berat dan sulit? Apakah saya sudah bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab? Dan apakah hidup saya sudah menjadi berkat bagi orang lain? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya tetap setia dalam setiap keadaan hidup kami. Ajar kami untuk terus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Biarlah hidup kami terus dipakai menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun Tuhan tempatkan kami. Berkati saudaraku yang mendengarkan renungan hari ini, dalam hidup mereka, dalam pekerjaan seperti Tuhan memberkati Yusuf, juga dalam rumah tangga, jika masih ada yang studi, Tuhan juga berkati dan buatlah berhasil. Terpujilah Engkau Tuhan,
Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan hidup yang disertai Tuhan, hati yang tetap setia, dan pekerjaan yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, mulai dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling pribadi, atau juga percakapan pribadi, saudara bisa hubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada seri renungan SKS selanjutnya. Shalom.